Di mana-mana bola itu kalau mau menang ya harus ngegol. Ah ya, Kan gitu. selama ini PSIS main home atau main UB tetap UB ya. Nah, itu satu umumnya kan gitu. Itu kalau bahasanya supporter itu ya harus menang, orang ngegol gitu. Berarti manajemen harus bisa menangkap ini untuk ayo supporternya kita bukan ojo terus saling wah penyerang terus lah, aku harus berusaha nih. Emang siapa yang mau kalahkan gitu? Ini Mas, PSIS itu kan salah satu identiknya dengan Yoyo Sukawi ya. Di mana Yoyo Sukawi itu sekitar sudah lebih dari 23 tahun berada di bagian dari PSIS, dulu menjadi general manager ya Mas ya. Waktu masih muda, sekarang sudah menjadi CEO PT Mahesa Jenar Semarang ya Mas ya. Tentunya pasti waktu ya Mas ya. Waktu dikorbankan uang mungkin miliaran udah keluarkan. Gimana Mas menanggapi Mas Yoyo nih yang sudah 23 tahun bersama PSIS, dan tentunya sepertinya PSIS tidak Mas Yoyo tidak lepas dari panser biru ya Mas sebenarnya Mas ya. Mungkin gimana Mas? 23 tahun Mas Yoyo itu ngurusi PSIS. Dan 23 tahun juga umurnya Panser Biru. Menarik nih informasi ini. Artinya gini, selama itu juga Panser itu setia sama PSIS juga sama Mas Yoyo. Saya tahu betul bagaimana waktu Mas Yoyo di tahun saya waktu jadi ketua umum. Saya tidak akan pernah meragukan dedikasi beliau. Luar biasa sekali, artinya tidak mudah mencari sosok seorang yang mau ngopeni bal-balan, yang sedemikian rupa dedikasinya. Saya tidak perlu meragukan itu, bahwa peran Mas Yoyo dalam hal sama Panser Biru itu pun juga tidak akan saya ragukan. Bayangkan sekarang, lu Panser Biru, jangan bandingkan Panser sekarang katakanlah seperti itu. Dulu itu, lu Panser itu dulu ya tidak ada apa-apa pas kiri hari itu ya. Tapi kami pun selalu support sama Mas Yoyo, dan Mas Yoyo pun support kepada kami. Jadi kan bisa bayangkan lah, ketika dulu saya jadi ketua Bond Supporter, waktu itu sering terjadi yang namanya bentrokan antar supporter. Nah, bentrokan antar supporter ini seringkali berakhir di IGD loh, Mas. Saya itu prihatin, berakhir di IGD. Nah, ketika berakhir di IGD, berapa banyak kerusuhan yang dari supporter, ributan ya, kericuannya itu baik di luar jati diri ya, sedang OB misalkan biasanya. Itu enggak tanggung-tanggung loh Mas Yoyo keluarkan dana sendiri untuk biaya dari kawan-kawan supporter yang sedang terluka. Dan itu saya bagian dari saksi. Bayangkan tengah malam saya harus telepon beliau. Tidak pernah dalam sejarahnya malam jam berapapun saya telepon beliau tidak ngangkat. Iya. Hanya untuk katakanlah menanggapi apa yang saya sampaikan waktu itu kawan-kawan sedang ada kesakitan ada di GD, ada beberapa rumah sakit katakanlah seperti itu. Itu Mas Yoyo terlalu tanggap. Habis berapa biaya sudah tidak bisa saya omongin. Jadi kalau peran Mas Yoyo seperti itu dalam hal katakanlah membesarkan PSIS, ya tidak bisa diragukan lagi. Nah, itu bagian dari dinamika. Kalau sekarang PSIS lagi turun performanya, ya mari kita dukung, jangan tinggalkan. Nah, kalau bagi saya gini Mas, jadi seorang supporter sejati, organisasi supporter seperti Panser Biru pernah ngerasa yang namanya PSIS sedang degradasi. Iya. Pahit, ini nek dianggap itu saat itu tarkam lah ya kayak gitu. Di sana sini supporter ya. Kok kayak supporternya jadi turun kasta nih kayak gitu ya. Waduh kayak gitu. Rasanya kan tidak nyaman benar. Nah, di saat seperti ini tugasnya supporter jelas harus dukung secara moralnya dari para pemain, juga dukung ke Mas Yoyo. Ayo kita tebaskan. Kedewasaan kita diuji dalam hal ini. Keadaan supporter itu diuji.
Karena kita tahu Mas Soyo itu tidak bisa dilepaskan dari denyut nadinya Panser Biru itu sendiri. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang ini seumuran 23 tahun sama dengan dia ngurusin dan Mas Soyo juga pegang KTA Parja toh kan itu. Ini tuh bagian dari hal yang sangat luar biasa bagi kami. Kami sangat support Bapak beliau dan teruslah maju dan berkarya untuk warga Kota Semarang dalam ini ngurusi bal-balannya. Ya kalau sekarang ini mari kita supporter ya jangan malah meninggalkan beliau. Tapi tetap saya yakin Panser tetap support ke Mas Soyo ya. Jadi totalitas kami itu ke Mas Soyo ya tidak perlu diragukan. Kayak gitu. Mas Soyo juga dalam beberapa tahun terakhir kan juga bikin lapangan latihan sendiri ya Mas. Oh iya. Wasisa Meranggen. Kemudian dia juga melakukan pembinaan usia muda, adanya PSSI U17. Kemudian yang paling menonjol ini kan beberapa munculnya pemain timnas dari PSS, ada Alvendra Dewangga, terus kemudian Adi Satrio kiper, kemudian ada Pratama Arhan yang ketiganya ini merupakan pembinaan lokal Semarang ya. Mas Soyo bisa menangkap itu, apalagi juga perhatian Mas Soyo kepada supporter ya Mas ya, supporter Panser Biru yang sejauh ini kelihatannya belum pernah meninggalkan, tidak peduli kayaknya enggak ya Mas ya Mas. Jadi bagaimana Mas sebenarnya kedekatan Mas Soyo dengan supporter itu gimana Mas? Rangkul semua kayaknya. Kalau kita perhatikan ya, saya perhatikan visinya dari beliau ya. Jadi kalau kita mau pengen punya klub yang hebat, itu kan juga harus diawali dari pemain yang hebat. Pemain yang hebat itu juga harus diawali dengan adanya sarana training ground yang mumpuni. Ya, kalau kita bicara di Wisesa itu tadi kan perlu dikembangkan. Nah ini bagian dari dedikasi beliau kan yang bahwa mau berprestasi apapun orangnya, tapi kalau sarananya ini tidak mumpuni, ya saya kira nonsen ya, sulit sekali mau berprestasi pemain-pemain muda diangkat di level nasional bahkan mungkin internasional. Tapi kalau fasilitasnya ini kurang, ya sulit. Nah dalam hal ini Mas Soyo ini sudah melakukan hal itu. Itu yang perlu kita apresiasi dulu. Bagi supporter itu harus kita apresiasi bahwa langkah seperti itu bagi kami supporter ya benar memang harus lakukan. Nah kalau misalkan ada kekurangan dari WSSA, dari tribunnya, ruang ganti dan seterusnya seperti itu bagian dari proses ya. Jadi sesuatunya tidak bisa instan. Nah dalam kondisi seperti itu kedekatan kami dengan Mas Soyo itu kan karena kami selalu support ke Mas Soyo-nya itu, bahwa teruskanlah perjuangan itu. Ada training ground yang dulu tidak pernah kepikir kayak gitu. Ada kayak gitulah, sekarang itu dilakukan. Nah ini bagian dari, saya pikir itu bagian dari rencana strategis beliau ya ke depannya ya gitu. Memang nonsens kelas Real Madrid tidak punya lapangan latihan kan. Manchester United kayak Barcelona punya tuh akademi Barcelona ya, masih apa itu ya. Itu harus punya kayak gitu. Tanpa itu nggak bisa. Ya harus ada stadion latihan ya, training ground yang mumpuni ya, supaya kita nanti generasi yang pemain muda ini bisa tercipta dari sana. Ya mungkin beberapa tahun yang akan datang Semarang adalah budayanya pemain-pemain timnas kan bukan sesuatu yang tidak mungkin hal itu. Mari kita awali hal itu, dan itu yang dilakukan Mas Soyo bagi kami itu sudah di track yang benar. Tinggal sekarang ini supporter lah tugasnya supporter itu ya sabar mendukung dalam proses seperti itu. Toh Panser dari sekian selama ini kan tumbuh generasi baru. Waktu saya jadi ketua umum Panser itu tahun 2007, itu kan barangkali yang jadi supporter sekarang Panser Biru barangkali masih sekolah dasar gitu. Karena itu 17 tahun yang lalu malah mungkin sekolah dasar kayak gitu. Sekarang mereka jadi pendukung setia kayak gitu. Itu adalah proses generasi regenerasi yang saya pikir bagus untuk suatu organisasi seperti kayak Panser Biru kayak gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi kedekatan antara supporter baik Panser baik sama Mas Soyo ya
timbal baliknya di sini sudah ya, orang ngomong itu sudah sangat lekat sekali gitu maksudnya. Berarti belum menang, belum juara, belum tentu gagal. Ya. Karena proses menuju keberhasilan itu ada prosesnya memang ya Mas. Iya, ya, kan ada sesuatunya tidak bisa instan kok. Tidak bisa instan gitu aja. Kita harus juara. Ya. Musim ini kan nggak bisa karena semua tim itu pengen juara. Iya, juara. Mana-mana didirikan suatu klub itu pengennya ya menangan kan gitu. Mana-mana seperti itu. Jadi seperti Manchester United pernah menguasai Liga Inggris ya. Betul. Terus sekarang lagi berproses Iya. untuk menjadi juara, jangan dikatakan gagal dulu. Iya, Lihat dia perjuangannya menuju juara ya Mas ya. Betul, kira-kira seperti itu. Ya. Mas, ini kemudian kan kita melihat ada tekanan PSIS. Performanya belum sesuai harapan, tapi Mas Yoyo yang ditekan nih Mas. Yoyo out itu harusnya gimana sih Mas sebenarnya Mas? Kita sebagai warga Semarang, kemudian supporter yang pemerhati sepak bola, menyikapi hal ini seperti gimana sih? Ya, mungkin ada segelintir supporter ya yang menyuarakan Mas Yoyo out. Ya, dan seterusnya lah yang tagar-tagar seperti itu ya. Saya rasa mereka ini kurang memahami esensi bahwa yang namanya supporter itu juga tidak hanya pinter nyanyi-nyanyi di stadion, tapi kesabaran itu diuji. Iya. Bukankah PSIS pernah terpuruk di Liga 2? Dan itu kan pernah terjadi dan itu nyata. Nah, di situasi sekarang ini bukannya malah menghujat. Yuk kita duduk bersama, yuk kita omongin, ya, kita diskusikan, kita keluarkan pokok-pokok pikiran kita, ya, istilahnya brainstorming lah orang zaman sekarang kalau ngomong itu. Dan saya percaya ketika dari kawan-kawan pasti punya ide-ide yang bagus. Jadi jangan gampang Mas Yoyo out. Kok kayaknya maaf ya, tidak tahu diri tidak sadar diri kan gitu. Saya itu prihatin ya gitu loh, kiprahnya Mas Yoyo selama ini, terus PSIS pernah degradasi dan sekarang ini jangan sampai ini jangan melakukan kata-kata hujatan yang mungkin dengan ada yang diucapan yang tidak beretika ya saya gitu. Kita tetap harus mendukung dengan etika yang baik, ya, dengan bahasa yang baik, menunjukkan kelas kita sebagai supporter itu yang punya adab yang keren. Ya, benar. Bayangkan 23 tahun, kayaknya maaf, yang ngomongin Mas Yoyo out itu maaf, itu kan bagi saya primitif. Lu 23 tahun harus jadi supporter, kok masih keluarin ya kayak gitu ini. Dan saya yakin mereka seperti itu tidak dewasa cara berpikirnya. Kedewasaan berpikir itu bisa dilihat dari apa? Kemampuan dia menahan emosinya. Seorang supporter, ya, kedewasaan ini dilihat dari kemampuan dia menahan emosinya. Dulu angkat titik emosi yaitu lempar batu. Oh iya, ngamuk kan gitu ya. Nah, makin ke sini orang kan bisa bersabar ya gitu. Bahwa yang namanya kalah menang itu dinamikanya hal biasa. Lu bal-balan ono menang, ono kalah, ya ora ya ora terus ngono pindah kan gitu ya. Proses seperti itu, tapi di kondisi sekarang ini PSIS lalu berusaha digaungkan Yoyo out. Itu kok saya lihat mereka tidak dewasa. Ya nek digampang aja mereka tidak cerdas lah. Mestinya tidak perlu sejauh itu. Toh Mas Yoyo adalah sudah menunjukkan dedikasinya. Kok saya lihat bahwa ini segelintir saja ya. Ya bagi saya yang tetap setia itu jauh lebih banyak. Itu yang sebenarnya yang perlu kita pikirkan kawan-kawan di koril-koril Panser yang tetap setia sama Mas Yoyo. Jadi sebenarnya masih banyak supporter yang itu jauh lebih banyak. Itu paling cuma segelintir oknum saja ya, yang menggaungkan Yoyo out itu paling segelintir. Sebenarnya sudah tidak perlu kita anggapi ya Mas gitu. Kalau saya seperti itu ya tindakan yang tidak sesuai dengan budayanya Panser sendiri. Panser tidak pernah sebenarnya melakukan itu, hanya oknum-oknum
Ya maaf saja tidak cerdas sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak tahu terima kasih lah, saya bilang kayak gitu. Ya tidak tahu. Jadi tentunya ini menjadi angin segar nih bagi PSIS nih, bahwa sebenarnya masih banyak supporter yang sangat setia mendukung perjalanan PSIS ya Mas. Nah ini pemain-pemain nih, pelatih, manajemen nih, ayo kita bangkitkan lagi PSIS biar bisa menang nih Mas. Kemudian supporter itu harusnya gimana sih Mas? Saat ini Mas menyikapi mungkin Mas Yoyo menyikapi PSIS seperti apa sih Mas? Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kita tetap supporter itu diuji dari ketenangannya itu, ya kedewasaannya. Orang makin dewasa. Orang Jawa ngomong temuwo lah kayak gitu. Sehingga dengan 23 tahun itu, Parser itu sebenarnya sudah temuwo kayak gitu, menyikapi dinamikanya. Toh pernah ngalami namanya degradasi dan setia sama PSIS. Nah sekarang ini barangkali ya mungkin ditumpangi ya Mas ya dengan aktivitas yang bukan sebenarnya murni untuk kepentingan supporter itu sendiri. Nah kalau saya sih ya tetap sebagai supporter Pasar Biru tetaplah support ke sana. Tapi komunikasinya antar baik supporter sama Mas Yoyo dalam hal ini CEO-nya PSIS duduk satu meja kita diskusikan. Nanti akan dilihat sama kawan-kawan yang ada di Korwil bahwa kita punya kesempatan untuk dialog. Ya. Jadi tidak menyuarakan di sosial media terus ngomong malah ada lagi jual PSIS atau jual sahamnya. Nanti saya itu kayaknya omongan berlebihan deh. Orang-orang yang ngomong itu mungkin ya saya pikir tidak tahu terima kasih lah. Itu supporter itu harus tahu posisinya, sadar diri dan tahu diri lah kan gitu. Nah itu toh kita juga bagian dari dinamika denyut sepak bola Semarang yang harus menjaga kondusif situasinya, harus kita jaga ketenangannya gitu. Jadi jangan berusaha menjadi celah provokator untuk memprovokasi itu bagi saya kan omongan provokator kayak gitu. Nggak elok lah kan itu. Bukan solusi ya Mas. Bukan solusi, nggak elok kayak gitu. Memperkeruh suasana. Iya. Nah sekarang kan ngomongin out itu. Terus suruh jual, bagi saya kan tidak solusi. Iya benar. Hanya katakanlah emosional belakang. Nah saya harap dalam hal ini manajemen PSIS dan Mas Yoyo untuk lebih banyak konsennya pada yang namanya kami yang lebih tetap support ini. Jangan malah energinya banyak dihabiskan untuk menanggapi yang katakanlah omongan yang ada itu kan jumlahnya tak dikit. Sebenarnya ada efek itu. Tapi kalau itu ditanggapi terlalu serius kayak gitu, ya seolah-olah ini jadi sesuatu yang perlu ditanggapi. Bagi saya ya, itu ya dinamika kecil lah. Ini Mas Yoyo nih masih banyak supporter kita Pasar Biru yang masih setia. Kita itulah dikasih Mas, perhatian lebih ya Mas. Iya gitu. Dan Mas saya mesti juga saya rasa juga sadar bahwa Panser itu tidak Panser Jabar sekarang yang modernnya. Dulu Jabar saya itu masih tetap juga Panser ya Mas. Masih generasi saya ini masih setia loh tetap mendukung. Nah, itu juga bagian dari keluarga besar Panser ya. Jadi harapan saya itu Mas tidak perlu terlalu menanggapi, tanggapi sejenak saja ya omongan-omongan yang saya rasa itu kurang bagus itu itu jual sahamnya itu wis colke wae PSIS gitu ya, saya rasa bukan solusi yang elegan, tidak menunjukkan kedewasaan baik secara personal apalagi lebih-lebih kalau bicara organisasi. Ya 23 tahun loh Mas, katakanlah bisa dibilang ya itu harusnya kan gitu, orang Jawa yang ngomong gitu ya. Iya itulah dinamikanya memang ya harus jangan ditanggapi porsinya berlebih ke sana. Sementara yang benar-benar masih setia gitu sama Mas Yoyo ini mungkin malah terabaikan ya repot. Ya. Mungkin gini Mas, mungkin statementnya bisa gini nih. Mas Yoyo lu pelatihnya ganti lebih bagus atau Mas Yoyo tadi pemain yang lebih top. Harusnya kan kalau support betul. Kita kritik tapi support kan seperti itu ya, bukan Yoyo karena kalau misalkan terus dia kasih tagar misalnya ini cari striker baru. Itu malah itu jelas kelas supporter ya beda ya gitu. Iya benar. Terus cari mungkin sudah nyebut nama nih misalkan gitu ya, nyebut nama langsung ya. Iya gitu.
Ya itu digaungkan, saya setuju. Iya benar. Itu setuju. Tapi bukan malah katakanlah bagi saya membuat suasana yang tidak nyaman. Ya, sekali lagi, Panser itu 23 tahun. Sebenarnya sudah matang dan dewasa. Tapi karena ada oknum-oknum yang ya paling segelintir orang yang bagi saya tak perlu ditanggapi serius lah ya seperti itu. Ya biasa saja, itu memang hak. Ya, memang haknya orang ya kayak gitu. Kalau dulu itu belum ada wadah seperti media sosial mungkin ya Pak. Jadi zaman saya belum ada. Jadi suaranya ya dari dulu namanya sebenarnya ada ya Pak. Cuman sekarang terbuat oleh media sosial sehingga terkesan banyak padahal ya karena zaman sekarang ini meresonansikan omongan apa saja ya di media sosial itu gampang ya, diresonansikan kemana-mana, digaungkan itu gampang. Namun percayalah ya namanya sudut pandang supporter yang mau berpikir itu bukan dengan meneriakan yang negatif ya gitu ya, tapi justru dia mengutarakan hal yang positif. Contoh itu tadi tagarnya para pemain striker berkualitas grade A, boleh sebut namanya, tagar namanya langsung. Iya, nah, itu malah lebih keren ya gitu. Itu nanti akan dibaca sama publik bahwa ini namanya supporter memang supporter benar-benar supporter sejati, pendukungnya PSIS, pendukung utamanya PSIS. Itu yang perlu di garis bawahi. Ya sekali lagi karena ada beberapa oknum yang mungkin terlalu emosional seperti itu ya, terus mereka menggaungkan seperti itu ya, bagi saya tidak perlu ditangkap terlalu jauh. Saya tuh ingat Mas ketika dulu beberapa musim yang lalu ketika ada Persib nih Mas, Persib itu supporter setianya Persib itu kreatif banget tuh Mas. Dia karena Persib saat itu kondisinya nggak pernah menang, dia iklan di koran Mas. Dicari striker baru Persib untuk kemenangan, itu diiklan di koran. Itu bagi saya tidak suruh apa pemilihnya aja lah kalau kan cara kreatifnya seperti itu ya Mas. Ya betul, itu saya kira ide cerdas ya. Kita juga bisa kok pakai misalkan pakai yang namanya baliho misalnya. Semarang itu kan banyak baliho, itu bisa pakai ya. Yang pakai untuk membangkitkan heroisme ya, dari warga Semarang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan ide dari kawan-kawan supporter yang ada di Bandung, dicari supporter. Tadi saya sampaikan pakai tagar, gitu ya. Itu nama pemainnya juga sudah disebut itu bolehlah kita gaungkan, karena itu bagian dari kreativitas kita dan itu positif. Positif benar-benar itu yang penting. Iya, itu yang penting. Di tengah kondisi saat ini. Nah, kayak gitu itu. Nanti akan terjadi efek makin menggunung, makin membuncah semangatnya dari kawan-kawan bahwa ini solusi yang real, bahwa kita memang butuh pemain yang berkelas. Ya itulah ide-ide yang sebenarnya bisa kita gali dari kawan-kawan Panser Biru ini. Saya yakin kok kita kumpulkan, duduk bersama, itu pasti banyak ide yang berbeda ya. Mas, menurut Mas Irawan Mas, dari obrolan kita, dari perjalanan Mas Irawan 23 tahun bersama PSIS, perjalanan Mas Yoyo 23 tahun, Mas Yoyo ini layak nggak sih Mas, masih layak untuk jadi CEO PSIS? Oh, bagi saya sangat layak sekali. Ini sudut pandang point of view saya. Jadi Mas Yoyo itu sangat layak. Sama begini, ini logika berpikir saya. 23 tahun ngurusi Babel itu sesuatu yang nggak mudah. Ya. Dan itu sudah ditunjukkan sama beliau. Mencari pengganti tidak akan semudah itu. Ya, budaya kota Semarangnya sendiri, budaya kulturnya PSIS sendiri, dan sebagainya, kulturnya dari supporternya sendiri. Itu tidak mudah dipahami orang baru. Ya. Tidak mudah dipahami. Nah, kondisi seperti itu tentunya bagi saya bahwa Mas Yoyo ini sampai sekarang sangat relevan untuk tetap ngurusi bal-bal. Mari kita dukung, terutama nanti di putaran kedua gitu, Mas. Ya. Jadi kalau relevansinya Mas Yoyo apakah masih cocok untuk memimpin PSIS, itu bagi saya cocok sekali ya. Karena
nyari gantinya itu udah gampang loh. Ya, butuh kesabaran dan Mas Yoyo itu sudah menunjukkan kesabarannya. Barangkali ya kan banyak ada pepatah kan gini, seorang nakoda yang hebat itu bukan dibentuk dari air yang tenang, dari ombak kan gitu ya. Iya benar. Nah, ombaknya ini sudah Mas Yoyo sudah pernah ngalami kayak gitu, bahkan degradasi itu kan berarti ombaknya yang besar. Balik lagi sekarang bisa di kasta yang tinggi ya di persepak bola Indonesia. Nah, kondisi seperti itu tentu beliau ya sampai sekarang ini ya sangat layak. Ya, mari kita dukung beliau. Semoga harapan dari kawan-kawan supporter ini untuk di putaran kedua ini bisa bangkit dengan membeli pemain yang lebih berkualitas ya Mas. Jadi bisa nanti menjauh dari zona degradasi. Ya, itu yang sebenarnya concern dari kawan-kawan supporter untuk kita bisa diskusikan ke Mas Yoyo. Ya jelas Pasar tetap setia sama Mas Yoyo untuk tetap memimpin PSIS ke depannya. Ya sampai beberapa tahun ke depan saya pikir masih sangat relevan. Mas pakai closing ini Mas kita pada perjumpaan kali ini Mas, harapan untuk supporter, harapan untuk PSIS dan harapan untuk Mas Yoyo Mas apa Mas? Jadi ya Mas Yoyo tetap berbesar hati ya, berjiwa besar ketika ada sebagian orang yang oknum-oknum yang tidak puas dengan kinerjanya Mas Yoyo. Tapi percaya Mas Yoyo ini kan, semoga Mas Yoyo nanti melihat apa yang saya sampaikan, bahwa perhatikanlah yang justru mendukung Mas Yoyo totalitas ini. Kami yang tetap setia sama Mas itu lebih diperhatikan beliau daripada yang hanya segelintir orang itu. Ya, itu kan tidak perlu ditanggapi serius banget lah. Ya ditanggapi segelas saja. Tapi yang penting bagi kami Mas Yoyo tetap harus berbesar hati dan bukalah ruang komunikasi yang memadai bagi kawan-kawan supporter untuk menuangkan ide-ide kreatif kami. Ya, jadi intinya Mas Yoyo tetap harus berbesar hati ketika ada yang menghujat beliau. Percayalah, kami lebih banyak yang akan mendukung beliau. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kami tetap akan support ke PSIS, lebih ke Mas Yoyo. Ya, Mas Yoyo adalah pemimpin yang bagus. Yes. Itu aja Mas. Jadi jangan terus down. Janganlah itu. Tapi saya percaya kalau Mas Yoyo juga pernah mengalami situasi yang mungkin lebih berat lagi ya, karena pernah kelakuan degradasi kan gitu itu. Iya. Nah ini saya yakin mental seorang CEO benar-benar dia diuji di sana. Tapi percayalah kami tetap akan support sampai kapanpun. Ya. Siap. Kira-kira seperti itu Mas. Terima kasih Mas Irawan atas kesempatannya pada podcast kami Suara Merdeka hari ini. Semoga ini teman-teman pecinta PSIS ini bisa menjadi ini pencerahan ya Mas. Pencerahan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di lain kita akan nanti bikin video-video lagi tentang perjalanan PSIS, perjalanan supporter. Tunggu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.